Undangan warna emas campur perak itu tergeletak di atas meja makan. Aku tidak peduli. Dia saja aku tidak mau. Karena aku pikir pasti bukan buatku. Siapa coba yang mau ngasih undangan sama manusia sepertiku yang tidak pernah mau hadir di tiap pesta pernikahan? Ini sebenarnya kesalahan fatal dalam hidupku. Tapi tetap aku benarkan. Karena kurasa ini adalah tradisi konyol yang kujumpai dalam kehidupan ini. Kenapa coba harus berpesta hanya untuk berangkat menjalani masa yang belum jelas itu? Selalunya membebani tetangga karena harus datang, berdandan, lalu bawa kado, atau harus membungkus uang untuk tuan rumah dan juga kedua mempelai. Padahal kalau niatnya syukuran kan harusnya mengundang makan-makan, nyanyi, menari, kenyang dan pulang. Kan bukan begitu caranya berpesta itu. Tetapi masalahnya tradisi ini sudah mendarah daging di pulau bagian timur itu. Blitar Selatan tepatnya. Aku terlahir dan besar di sana. Tempat yang aku sayangi, tapi juga sering aku protes tradisinya. Dan tidak ada yang tahu hingga detik ini kecuali kamu yang sedang membaca tulisanku ini. Sepiring nasi bercampur sayur kangkung, tempe goreng, ikan asin, sambal terasi telah habis kukunya. Emak datang dengan senyum. Kurasa ini akan ada berita indah. Dari gelagatnya aja udah terlihat jelas. Udah kenyang? Udah dong. Ngomong-ngomong ada apa, Mak? Kok senyum-senyum dari tadi? Ada berita bahagia. Wah, apaan tuh, Mak? Cepet cerita dong. Gak sabar nih mau denger. Itu ada di depanmu. Loh, Mak? Pakai bercanda lagi. Aku sungguhan lah. Lah kok kira aku bercanda apa? Itu kan ada undangan buat kamu. Si Abilowo mau menikah. Why? Lah aku apaan gitu, Mak? Ngawur kamu. Dia itu loh sarjana. Kok kira kamu? SMP aja ijazahnya ngambil 3 tahun setelah lulus. Untung gak dihabisin tikus-tikus. Mama ini kok membawa bangku sekolahan segala? Ini kan urusannya sama jodoh saja, Mak. Bukankah sebelum anakmu ini kau kandung sudah membawa takdirnya dulu? Dan di takdir itu tertulis jelas, Mak, kapan aku lahir, kapan aku nikah. Rezeki lancar atau nyendat, atau lancar-lancar nyendat gitu. Bahkan aku nanti akan bahagia, sedih, senang, nangis, atau semua rasa itu numpuk jadi satu. Itu ada, Mak. Hanya saja kita nggak dikasih tahu aja sih. Ya, si emak bikin aku cerita panjang kali tinggi dah. Kan aku jadi nggak enak sama kamu, Mak. Maafkan aku ya, Mak. Ntar kagak tak ulang deh. Emak hanya geleng kepala dan tersenyum lagi. Sungguh emak idamanku ini. Lalu kubuka kartu undangan mentereng itu tertanggal 9 bulan 9 tahun 2017.
Tertempel juga foto pasangan yang mempesona. Seorang sahabat karibku yang berdasi dengan wanita berhijab nan manis nian. Kupandangi berkali-kali foto pasangan itu. Mataku basah juga. Aku teringat puluhan tahun silam saat aku dan Abi masih sama-sama duduk di bangku sekolah dasar. Dia sungguh anak yang malang, tapi tegar dan sangat konsisten dengan apa yang jadi planningnya. Dia lahir dari keluarga yang pas-pasan. 4 bersaudara. Dia anak nomor 4. Seharusnya dia itu anak yang paling bahagia dan dimanja. Tapi keadaan justru berkata lain. Malah sebaliknya. Di usianya yang masih 3 tahun, ibunya harus ke luar negeri. Entah kemana, tapi katanya ke negeri tirai bambu. Kalau nggak salah, pulau bidadari itu. Dia titipkan kepada kakeknya di kampung. Dia hanya bisa nurut, manut. Kalau tidak nurut, memangnya dia bisa apa lagi? Masih kupandangi pria gagah di atas undangan itu. Aku masih menyimpan kebanggaan yang tak dapat kuungkapkan. Bahkan ribuan kalimat atau bahkan jutaan itu masih kurang bagiku untuk mengatakan kebahagiaan ini untuk keadaan yang seindah ini. Dan setelah dia mulai dewasa, ibunya pulang. Lalu dia juga ikut pulang. Tidak mau kembali ke kampung kakek neneknya. Disitulah aku semakin akrab dengannya. Karena kami sama-sama anak pendiam. Kami hanya bermain berdua saja. Bukan karena tidak mau bermain dengan anak-anak yang lain sih. Tapi aku selalu berkecil hati dengan keadaan ini. Aku terlahir di keluarga yang pas-pasan juga. Bapakku hanya seorang petani, walau sekarang sudah jadi petani modern. Tapi sewaktu aku masih kecil dulu, belum. Dan emakku hanya emak idaman yang rajin dan hemat. Dia membuka toko sembako di depan rumah. Laris tapi banyak juga yang ngutang. Dari kesabaran emak, semua pengutang itu tidak ada yang tidak mengembalikan. Molor, iya sih molor. Dan emak hanya bilang, tanaman yang tidak pernah gagal panen itu hanya menanam kesabaran. Kalimat itu selalu membuatku tersenyum di saat keadaan sedang mengujiku. Abilowo sering bermain di rumahku, bahkan sampai tertidur juga jika kecapean. Waktu itu aku sempat nangis dibuatnya gara-gara ada bungkusan sambal di saku celananya. Dan itu pun sampai gepeng, penyet gitu. Karena dia lupa mengeluarkan bungkusan sambal itu saat kami sedang asik bermain. Loh, wah, ada apa di saku celanamu itu? Waduh, ini sambal, Mok. Loh, lah kenapa kamu kok bawa sambal segala? Untuk apa maksudku? Itu tadi pas aku lewat tokonya makmu kan ada sambal pecel, aku beli buat lauk nanti malam. Emang kamu gak ada lauk apa? Iya, ya kadang ada, kadang sih juga enggak. Loh, kok gitu wah? Terus kamu makan pakai apa kalau pas gak ada? Ya puasa. Lah, kamu ini puasa piye toh?
Lah kalau nggak ada makanan, terus aku mau nyari kemana toh, Mo? Kamu ini ada-ada aja. Aku kemudian lari ke belakang. Dia pun mengejarku. Mo kamu kemana? Dia menyaksikan aku cuci muka karena menangis. Tapi dia malah menertawakanku. Kenapa kamu kok nangis, Tomo? Aku aja biasa kok. Gimana nggak nangis, Wo? Aku mengira akulah anak yang paling menderita di dunia ini. Aku terlahir di keluarga yang tidak mampu. Janganlah untuk membelikanku mainan, untuk membelikanku jajan saja kedua orang tuaku selalu sambil mengeluh. Makanya Mo, jadi anak itu yang pandai bersyukur dan jangan melihat langit melulu. Jadi gitu deh, gak nyadar kalau masih banyak yang lebih menderita dari kamu. Iya, kamu benar Wo. Ngomong-ngomong, ntar malam makan di rumahku aja gimana? Wah, nggak bisa Mo, nggak bisa. Aku sudah beli sambal. Kapan-kapan aja ya, kalau pas aku tidak beli sambal. Kok kamu gitu Wo, nolak rezeki itu nggak baik loh. Niat hati bukan nolak Mo, tapi sungguh aku ada sambal. Dan nanti siapa yang akan makan sambal enakku ini coba? Kami pun ngakak. Aku dan Nabilowo menjadi tidak akrab lagi semenjak dia masuk SMP di kota. Dia kos dan jarang pulang. Paling juga 2 minggu sekali pulang, kadang juga sebulan sekali. Tapi dia tetap datang ke rumahku dan kami saling bercerita. Dia memang pendiam, tapi kalau sama aku seru sekali. Dia katanya pernah hidup, tapi akan mati dan dia tidak takut. Aku masih ingat ceritanya. Kan ceritanya gini, Mo, waktu itu hujan sangat deras. Itu pas hari Sabtu kalau nggak salah. Uang sakuku habis, aku harus pulang untuk mengambil uang. Dan kupikir sampai segini ini belum pernah ku dengar yang namanya banjir di daerah kita kan ya. Ya aku nekat aja naik angkot. Dan tahu nggak Mo, angkot itu hanya sampai di Kademangan Pasar itu loh ternyata. Mereka bilang ke selatan sedikit sudah banjir. Sopirnya nggak mau lanjut. Dia juga melarangku. Tapi apalah daya, Pak sopir itu dengan habisnya uang kantongku. Aku nekat. Aku jalan itu awalnya sepangkal lutut. Akhirnya itu loh. Tapi makin ke selatan jadi sepaha. Dan sampai di tengah jembatan sungai kecil itu yang jalannya menikung itu loh. Sampai perut Mo. Lalu aku ya gitu deh, sok-sok baca-baca doa sebisaku. Pokoknya kalau aku terbawa air, aku tidak takut. Toh aku mati tidak sendirian. Tapi bersyukurnya hujan mereda dan aku dapat tumpangan. Gimana, seru kan? Sampai rumah dah. Wah, kamu memang bener gila Wo. Nggak nyangka monyet-monyet gitu nggak takut air juga kamu ya. Kamu yang ngakak lagi. Dan dia memang selalu membuatku tertawa. Mo, kalau ingat tentang kalimat monyet itu, aku masih sering nangis loh. Aku kasihan sama mbakku. Dia sangat tidak rela adiknya yang imut hitam manis ini dibilang monyet. Iya, aku tahu kok mbakmu yang satu itu memang sayang banget sama kamu. Dan walau bukan mbakmu pun pasti nggak rela dong kamu dibilang monyet. Lupakan aja. Biarkan apa kata mereka, anggap aja angin lalu. Kan hilang gitu aja.
monyet-monyet gini calon sarjana loh. Amin, amin loh. Tak aminkan biar jadi kenyataan ya. Iya benar, kamu aja yang mengaminkan dan aku yang mewujudkan. Setelah beberapa tahun kemudian, aku tak pernah mendengar beritanya lagi. Anak itu ternyata sudah melanjutkan STM Negeri 1 di kota. Jarak kami semakin jauh. Dia semakin sibuk dengan belajarnya, aku juga sibuk dengan belajar jadi bos. Petani sekaligus pengusaha, membantu bapak dan emak mengelola lahan dan toko. Tapi tiap kali dia pulang, masih juga kok menyempatkan untuk menemuiku, walau hanya ngobrol sebentar. Dia makin matang aja, cara bicaranya tambah dewasa. Apalagi dia sudah menemukan cita-citanya. Dia ingin jadi awak kapal bagian mesin, karena cita-cita itu masih jarang dicapai oleh anak-anak Blitar Selatan. Jadi menurutnya malah suatu tantangan yang harus dia wujudkan. 3-4 tahun berlalu, berita bahagia berangsur kudengar. Dia masuk di ITS. Wah, sungguh acungan jempol buat si Abilowo. Tapi karena kesibukan kami, acukan jempol itu hanya lewat doa-doa. Dia sangat minim waktu, bahkan untuk menengok kampung halamannya. Akhirnya tanggal yang telah tercatat di undangan itu sampailah juga. Aku datang di pesta pernikahan Abilowo. Dia dan keluarga besarnya menyambutku dengan penuh kebahagiaan. Abilowo tampak sangat gagah dan berwibawa. Dia memelukku dengan erat dan kupujikan kalimat kuno yang tidak pernah kami lupa sepanjang hidup. Wah, kerannya udah jadi sarjana beneran ya. Kami ngakak bersama, semua tamu undangan ikut tertawa. Cepat jemput jodohmu bro, ntar biar anak cucu kita gedenya bareng dan mewarisi keakraban ini. Oh siap-siap bro. Belum ada yang berubah juga ternyata dengan kehidupan ini. Tetap saja, apa yang kita tanam akan kita tuai. Satu harapku untuk semua, jangan lupa menanam benih kebaikan supaya tumbuh dan tumbuh buah-buah kebaikan pula. Hong Kong, 11 September 2017.